menyatakan pendapat pada tanggal 20 Juli ya. Yang di situ ada dua tuntutan. Pertama, supaya lembaga terkait itu segera melakukan proses pemakzulan Presiden Joko Widodo. Yang kedua, itu tuntutan supaya rakyat bergabung bersama petisi 100 untuk bagaimana tuntutan pertama tadi itu bisa terrealisasi. Mungkin tidak lewat proses formal di DPR, MK dan MPR, tapi bisa juga dengan kalau memang perlu parlemen jalanan misalnya ya, seperti itu. Nah, tapi itu yang pertama. Lalu yang kedua kita adakan tanggal 29 November di Gedung Juang. Lalu terakhir ini di Jogja ini adalah yang ketiga. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di tempat-tempat lain. Kenapa? Karena memang ini perlu dijelaskan kepada publik, kepada rakyat ya, di satu sisi supaya rakyat paham banyak pelanggaran, tapi di sisi lain supaya penyelenggara negara, terutama eksekutif yaitu Presiden Joko Widodo, kemudian partai-partai atau lembaga-lembaga terkait lainnya yang mestinya melakukan sesuatu terhadap banyaknya pelanggaran, ini bisa memahami dan mau melaksanakan bahwa pelanggaran itu sudah sangat banyak sehingga ada mestinya tindakan hukum. Jadi dua sisi, kepada rakyat kita mengajak bersama-sama menyuarakan, tapi kepada penyelenggara negara supaya paham bahwa kita mengingatkan ini, Anda sudah banyak melakukan pelanggaran hukum ini, begitu. Nah, sedikit tentang pelanggaran hukum ini, menurut pasal 7A itu dikelompokkan, misalnya ada yang namanya pelanggaran hukum ya. Jadi kata kuncinya pelanggaran hukum itu pertama mengkhianati negara, kedua korupsi, ketiga penyuapan, keempat tindak pidana berat lainnya. Jadi bukan cuma korupsi dan penyuapan, mungkin ada yang lain yang bentuknya itu adalah pidana berat. Kemudian yang terakhir itu perbuatan tercela. Perbuatan tercela ini apa ukurannya? Misalnya ukurannya moral atau agama. Berbohong itu salah satu perbuatan tercela, dan presiden kita ini sudah sering sekali berbohong. Ya, sampai-sampai itu BEM UI menyatakan presiden kita itu presiden the king of lip service, raja pembual ya. Jadi banyak sekali bohongnya, dan ini sudah terbuka di publik, sehingga kita bukan ingin apa istilahnya itu memfitnah. Ini fakta lapangan. Nah, jadi kembali tadi, kalau bicara tentang pengkhianatan, mengkhianati itu mengkhianati apa? Mengkhianati konstitusi, mengkhianati undang-undang, mengkhianati kesepakatan nasional, bekerja sama dengan asing. Ini berkhianat namanya, dan itu banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi karena itulah kita merasa bahwa kalau negara ini negara hukum menurut pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, tapi itu hanya jadi pajangan, dalam praktek tidak dijalankan. Misalnya kalau ada pelanggaran hukum atau pengkhianatan terhadap konstitusi atau pelanggaran undang-undang, maka mestinya itu DPR melakukan penyelidikan, kalau perlu sampai menyidik dan membentuk pansus, yang setelah itu nanti menyatakan pendapat ini nanti akan diteruskan ke MK misalnya, seperti itu ya. Menurut proses hukumnya seperti itu. Nah, ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kalau bicara pemakzulan, setelah tadi DPR mengirim pernyataan pendapat kepada MK, MK melakukan proses hukum, melakukan penyidikan secara hukum. Nanti kalau memang ditemukan ada pelanggaran hukum, nanti kembali lagi ke DPR, lalu nanti DPR bersama MPR melakukan sidang untuk nanti memutuskan bahwa presiden ini harus dimakzulkan atau dilengsarkan. Nah, faktanya setelah sekian banyak pelanggaran yang dilakukan, termasuk tadi perbuatan tercela yang dilakukan oleh presiden itu, DPR dan partai-partai itu bergeming. Ya, selama ini seperti itu, maka muncullah petisi 100. Nah, tapi
Alhamdulillah dalam 2 minggu terakhir ini atau 3 minggu terakhir ini ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi harapan kita, bahwa kalau konstitusi punya kata-kata pengkhianatan, mengkhianat itu berkhianat kepada konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, ya, berkhianat kepada konstitusi, kepada negara, kepada undang-undang. Nah, ternyata PDIP juga sudah membuat pernyataan, Presiden Jokowi itu sudah berkhianat kepada PDIP. Bu Mega sudah menyatakan, misalnya ada 4 hal yang dilanggar oleh Pak Jokowi, misalnya sudah bertindak berkuasa otoriter seperti Orde Baru misalnya. Kemudian disebutkan bahwa Pak Jokowi ini cawe-cawe untuk perpanjangan 3 periode, padahal ini melanggar konstitusi. Kemudian disebutkan Pak Jokowi itu terlibat KKN dengan mempengaruhi MK untuk meloloskan putranya Gibran menjadi cawapres. Kemudian yang keempat, Bu Mega menyatakan ini banyak sekali maling ini di pemerintahan Jokowi ini. Jadi 4 hal ini sebetulnya yang menjadikan Pak Jokowi itu menurut ukuran teman-teman kita di PDIP itu sebagai pengkhianat. Jadi ada pengkhianat yang mengkhianati konstitusi, tapi ada pengkhianat yang mengkhianati partainya sendiri yang mengusung beliau itu menjadi presiden tapi dikhianati. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kalau tadinya itu sedikit apatis, tidak punya harapan di DPR, dengan sikap PDIP yang seperti ini, kita harap nanti kita sama-sama ya, rakyat semua, rame-rame kita berdemonstrasi, apakah di pusat atau di daerah-daerah, ya, untuk supaya DPR itu segera memakzulkan, mulai proses pemakzulan Pak Jokowi. Itulah yang menjadi harapan kita. Kalau itu juga tidak terjadi, kita bisa saja nanti terus bergabung dalam demo besar, masif ya, akbar, demo akbar di gedung MPR DPR atau di depan istana. Kalau selama ini ada demo akbar di Monas dalam rangka misalnya Palestina atau hal-hal lain, saya berharap nanti ada demo akbar di depan istana dalam rangka kita menuntut lengsernya Presiden Jokowi. Allahu Akbar. Nah, itulah saya kira ya latar belakang kita untuk